Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Jumpa kembali di dalam channel Kurang Cadas A Guru Tigarut. Oke. Ini hari adalah hari di mana saya mengumumkan dengan resmi bahwa dalam waktu dekatnya AA Guru Tigarut itu jauh lebih cepat daripada dalam waktu dekatnya Polda Metro Jaya. Padahal saya ini aparat, bukan punya kewajiban untuk menyampaikan janji yang akurat pun tidak, ya, dalam pengertian di hadapan publik. Tapi kok bisa ya dalam waktu dekatnya saya itu lebih cepat daripada dalam waktu dekatnya si Bohudi itu. Kemarin banyak yang menyarankan, rambutnya udah gondrong, itu dipotong. Saya bilang insya Allah dalam waktu dekat. Nah sekarang sudah terpotong rambut saya ya. Sampai anak saya tidak mau mengakui saya sebagai bapaknya. Siapa itu? Bukan bapakku. Aduh, Masya Allah. Oke lah, sudahlah, biarkan saja ya. Nanti juga rambut yang pendek akan panjang sendiri. Kalau ini persis ya seperti permasalahannya Roy Suryo ini, seharusnya pendek kok malah panjang-panjang sampai sekarang. Yang mana bulan Juni sudah habis, bulan Mei sudah habis, ya sekarang kita masuk ke bulan Juni. Yang mana saya ragu bulan Juni ini di awal-awal ini akan ada P21 atau tidak. Dan ternyata ini menurut informasi yang akan kita bahas saat ini, yaitu dari channel Cadas Mas Refli Harun. Itu akan membahas bahwa ternyata berkas ini sudah bolak-balik ke kejaksaan. Cuman kepolisian tidak transparan ya, tidak transparan. Dalam pengertian itu tidak diberitakan ke publik. Padahal kalau diberitakan ke publik sudah kami berikan ke kejaksaan, namun ditolak. Sekarang kami susun lagi, begitu kami koreksi. Kemudian dikembalikan lagi, ditolak lagi. Ya udah kan nggak apa-apa. Kalau demikian itu adalah proses administrasi yang wajar ya. Cuman saya pikir kepolisian itu sedang dalam tekanan sekarang itu karena ini permasalahan disoroti rakyat, sehingga apabila secara administratif atau secara administrasi ini bolak-balik terus ke kejaksaan, kecurigaan khalayak umum akan semakin besar bahwa memang ini adalah permasalahan yang dipaksakan dan kepolisian itu tidak bekerja secara profesional. Ya memang demikian adanya lah ya, nggak usah dikasih tahu lagi. Oke, supaya tidak berlama-lama, ayo kita lihat sekarang Mas Refli Harun di dalam menjelaskan bagaimana berkas ini sebetulnya sudah bolak-balik ke kejaksaan, tetapi kepolisian tidak mau transparan. Kita saksikan bersama-sama. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, ada satu fakta yang barangkali tidak diketahui publik secara jelas, yaitu soal bolak-balik berkas perkara. Jadi kalau kita mengikuti berita, sebenarnya sudah berapa kali kasus itu dibolak-balik, dilimpahkan. Dan ini penyidik Polda Metro Jaya sepertinya tidak transparan dalam hal ini. Karena kalau dia misalnya dikatakan berkasnya dibalikan ya dia merasa gengsi juga, merasa gimana ya, merasa bahwa mereka look tidak profesional. Tapi itulah faktanya. Jadi saudara sekalian, saya misalnya mendapatkan berita ini yang barangkali kita tidak terlalu aware, dan kami pun belum awalnya tidak terlalu aware, yaitu berita Sabtu 23 Mei 2026. Jadi ini tanggal 31 ya. Isinya gini. Polisi telah melimpahkan lagi berkas perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Perkembangan pelimpahan kasus tersebut akan disampaikan ke publik
Sudah, artinya berkas perkara ini sudah dikirim kembali kepada kejaksaan. Oke. Makanya nanti dalam waktu dekat akan kami sampaikan dalam rangka apakah sudah P21 dan rencana akan tahap 2. Nanti akan kami sampaikan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Polda Metro Jaya Sabtu 23 Mei 2026. Kombes Budi, sebenarnya Budi mungkin ya, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum JPU. Diketahui perkara ini ditangani Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sudah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam waktu dekat. Kami sampaikan dalam waktu dekat akan kami sampaikan langkah dari Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait tentang paripurna dari perkara ini. Kami akan sampaikan nanti, ujarnya. Dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi ini, Polda Metro Jaya menetapkan total 8 orang sebagai tersangka. Polda Metro Jaya sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap 3 tersangka. Kemudian 3 tersangka yang setelah dihentikan proses penyidikannya adalah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar. Sementara itu 5 tersangka lainnya memilih melanjutkan perkara tersebut. Ada 2 klaster tersangka pada kasus ini. Oke. Jadi sobat ya, karena yang 5 itu bukan pengkhianat, karena yang 5 itu memang betul-betul pejuang ya, dan salut, kita harus ucapkan banyak terima kasih. Sekalian, gak jelas beritanya ya, tetapi dari sini terindikasi bahwa sesungguhnya perkara itu sudah bolak-balik. Jadi ya, pertama perkara itu dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Januari 2026. Ya. Oke. Mungkin dicari ya, melimpahkan 13 Januari 2026. Oke. Informasi yang saya dapatkan dari lingkungan kejaksaan, informasi resmi ya, bahwa setelah diteliti oleh jaksa mengatakan berkas tidak lengkap, perlu dilengkapi, yaitu P18 pada tanggal 20 Januari, yaitu 7 hari setelah pelimpahan. 7 hari pada pelimpahan. Kemudian pada hari ke-13 agar tidak melewati deadline 14 hari, kemudian berkas sudah dikembalikan untuk dilengkapi. Jadi kalau awal itu pemberitahuan hasil penelitian, kalau ini sudah dibalikin lagi berkasnya untuk dilengkapi, ya, dikembalikan berkasnya pada tanggal 26 Januari, which is hari ulang tahun saya. Nah, menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu jaksa punya kesempatan untuk melengkapi berkas yang dikembalikan itu atau P19 itu dalam jangka waktu 14 hari. Jadi kalau 14 hari dari tanggal 26 Januari ya, maka 27 Januari, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pada tanggal 9 Februari berkas itu seharusnya sudah dilimpahkan kembali kepada Kejaksaan Tinggi DKI. Karena hari ke-14, 14 hari. Saya ngambil hitungan yang rigidnya ya. Tetapi kapan pernyataan itu dilimpahkan? Itu pada press conference pada tanggal 17 April. Jauh. Sehingga bukan 14 hari lagi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi sudah berapa hari ya? Intinya adalah sudah tidak lagi ya 28 hari di bulan Februari ditambah 27, 28, 29, 30, 5 hari di bulan Januari, maka sudah menjadi 33 hari, kemudian 31 hari di bulan Maret, April. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri lampau waktunya. Baik, sebentar. Nah ini nih peraturan yang ada di dalam KUHP itu, dia bisa menjadi indikasi bagi kejaksaan untuk menghentikan permasalahan ini karena ternyata tidak profesional kepolisian itu. Ya, tidak mengikuti undang-undang. Jadi ini bisa menjadi landasan bagi kejaksaan untuk menghentikan permasalahan ini. Atau kalau ini masih dilanjut dan memang kenyataannya misalkan nanti P21 misalkan oleh kejaksaan, kemungkinan ini dilanjut ke persidangan, ini bisa menjadi senjata bagi Refli Harun dan kawan-kawan sebagai kuasa hukumnya Mas Roy Suryo untuk menyatakan bahwa permasalahan ini tidak
konstitusional, katakanlah begitu ya. Ini melanggar banyak sekali undang-undang. Jadi kalau kejaksaannya ini mau berlaku sebagai pintu masuknya perkara ke persidangan, seharusnya dari kejaksaan ini sudah dihabisi begitu ya. Sudah selesai ini seharusnya. Nah, tidak akan ada P21. Tapi kalau kejaksaan ini mau lanjut, ya ini tetap akan bisa menjadi senjata bagi Harun dan kawan-kawan untuk mempermasalahkan ini nanti di pengadilan, dengan eksepsi mungkin ya kalau tidak salah itu. Nah, beda lagi halnya kalau yang terjadi memang ketidaktransparan, yaitu kepolisian dan kejaksaan terus-menerus melakukan ini bolak-balik begitu ya. Nanti misalkan ada berita acaranya nih, memang kepolisian itu memberikan kepada kejaksaan, ditolak, dan sebelum 14 hari dari interval tadi 33 hari lebih itu ya, itu terus-menerus terjadi itu antara kejaksaan dan kepolisian, tapi ditolak terus, tapi tidak pernah dilaporkan kepada masyarakat bahwa itu memang tertolak. Nah, ini lain halnya. Di mana nanti yang akan menjadi permasalahan, adalah ketidakprofesionalan kepolisian. Itu yang nanti akan menjadi persoalan. Kenapa kepolisian tidak profesional? Karena lewat kuasa hukumnya sudah berbohong untuk mengelabui orang-orang yang memang memperhatikan kasus ini dan untuk memberi tekanan psikologis terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu pun masih tetap bisa dipermasalahkan. Makanya dilihat dari semua sudut pandang, ini bermasalah. Ya, bermasalah ini perkara ini. Yang masalahnya siapa? Yang sudah pasti di sini bermasalahnya kepolisian. Itu yang sudah pasti itu. Ya, kalau Jokowi udah gak usah disebut lah ya. Kita lanjutkan. Hitungan kita adalah 84 atau 85 hari, hampir 3 bulan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan berkas yang dikembalikan P19 tersebut. Lalu sebenarnya ketika press conference pada tanggal 17 April tersebut ya, 17 April kami beraudiensi dengan Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal 21 April dan mereka mengatakan belum menerima berkas perkara tersebut. Jadi jangan-jangan sudah di press conference kan tapi belum dikirimkan berkas perkaranya. Let's say berkas itu dikirimkan pada tanggal 22, 23 atau 24 April, kita tidak tahu. Tapi yang jelas jaksa peneliti itu harus meneliti berkas dalam jangka waktu 7 hari. Dalam jangka waktu 7 hari, mereka kemudian akan mengatakan lengkap atau tidak lengkap. Katakanlah kemungkinan besar akhir April mereka kemudian mengatakan berkas tidak lengkap dan kemudian kita tidak tahu. Dan yang jelas dari pemberitaan tadi bahwa sebenarnya jaksa peneliti sudah mengembalikan lagi berkasnya kepada Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya, dan penyidik Polda Metro Jaya sudah mengembalikan berkas itu kembali. Makin tidak jelas ya. Sebenarnya kalau menurut KUHP ya itu kalau pemberitaannya pun sekarang kredibel ya. Sekarang pemberitaan juga kan tidak kredibel, agak sulit. Cuman ini bisa menjadi batu loncatan untuk menganalisa apa yang sebetulnya terjadi. Dan kalau saya melihat beberapa kali misalkan Behudi itu tidak konsisten di dalam pembicaraannya. Misalkan mengatakan ya bahwa dalam waktu dekat itu awal Mei itu kemarin, tapi di tengah-tengah menyatakan ini berkasnya baru kami limpahkan. Kan nggak jelas itu. Udahlah, nggak jelas ini. Kepolisian tidak profesional. Ya, dan itu harus terus-menerus digaungkan. Polisi tidak profesional, terutama Polda Metro Jaya dalam hal ini. Tidak becus di dalam mengurus satu permasalahan saja. Hanya karena yang mempermasalahkannya itu adalah majikan dari Kapolri-nya, yaitu Listio Sigit. Lama, Sobat RSK. Listio Sigit sih. Bener ya? Iya ya, Listio Sigit ya. Kapolri sekarang itu. Duh, saya lupa. Ya. Tidak ada back and forth lagi sebenarnya kalau menurut KUHP lama. Jadi menurut KUHP lama hanya tersedia sekali saja perbaikan itu, yaitu 14 hari itu setelah P19. Tetapi kalau menurut KUHP yang baru bisa berkali-kali. Jadi kalau menurut KUHP yang baru setelah dikembalikan maka jaksa kemudian mengembalikan dalam jangka waktu 14 hari. Kalau misalnya dianggap lengkap, bisa dilanjutkan P21. Tapi kalau belum juga lengkap, maka jaksa peneliti mengembalikan lagi pada penyidik. Penyidik punya waktu dalam jangka waktu 14 hari ya, untuk memperbaikinya lagi. Kemudian
melimpahkannya kembali kepada jaksa penuntut umum atau Ya. jaksa peneliti, dan sekaligus mengundang dilakukannya gelar perkara khusus. Itu menurut pasal 60 61 KUHP yang baru. Nah, kemudian setelah itu, kalau seandainya hasil gelar perkara khusus itu mengatakan ini layak ditindaklanjuti, maka dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Maka jaksa penuntut umum yang akan menentukan apakah lanjut atau tidak sesungguhnya. Jadi Baik, jadi ini bagi saya menjadi jelas berarti ya, yang mana kalau kata Rifai itu kan ada kekosongan nih di antara KUHP baru dan KUHP lama. Bego itu pengacara itu, bego. Nggak boleh di Indonesia seperti itu. Lah masa di Indonesia yang mengedepankan asas kepastian hukum, tidak ada kepastian ini adalah KUHP lama dan KUHP baru. Berarti ini sudah jelas yang dipakai adalah KUHP baru. Dilihat dari segi apa ya? Dilihat dari segi kalau memang ini masih mau lanjut ke persidangan, bahwa tidak ada batasan waktu untuk katakanlah penyidik mengkoreksi atau memenuhi apa yang dipinta oleh kejaksaan, dan dilihat dari segi bahwa restoratif justice itu terjadi, berarti ini memang KUHP baru. Nah, cuman permasalahannya tadi, jika ini memang melanggar hukum acara yang ada, yaitu jumlah hari yang sudah ditentukan, tapi dari kepolisian tidak memberikan itu kepada kejaksaan, ini seharusnya selesai ya. Berapa selesai itu kalau tidak salah dari kejaksaan? P20 ya istilahnya itu. mekanismenya jelas ya. Hanya memang yang menjadi ketidakjelasan itu di waktu penelitian jaksanya berapa hari. Kalau pertama misalnya dikasih waktu 14 hari atau 7 hari misalnya, apakah yang kedua ketika dia meneliti 7 hari lagi, anggap saja begitu, maka kemudian yang ketiga 14 hari dia diberikan kesempatan, maka ya waktu tetap sudah terlampaui. Jadi secara detail itu seperti itu. Nah, baik. Jadi sebentar, dan harus diingat ya, ini mungkin ya sepertinya di dalam di dalam tugas masing-masing kamar ini, yaitu kejaksaan dalam hal ini dan penyidik itu kan dia mengumpulkan bukti di lapangan, sedangkan kejaksaan itu mengumpulkan berkasnya yang diserahkan oleh penyidik. Jadi kejaksaan itu menilai bukti berlandaskan berkas yang diberikan oleh penyidik. Nah, saya rasa ini juga menjadi wajar kalau lama begitu, karena sebagaimana kita bahas kemarin, penyidik di sini sudah terlalu centil di dalam membela Joko Widodo, sampai ratusan saksi ahli dan sampai ratusan bukti terhadap ijazah, padahal kan buktinya cukup satu, yaitu ijazah yang asli. Cuman tadi harus berkekuatan hukum. Nah, karena kekuatan hukumnya ini tidak ada, maka ingin sekalian kepolisian itu memasukkan ini juga di dalam materi hukumnya, supaya terjadi nanti legitimasi bahwa ijazah Jokowi itu asli. Makanya dibawa tuh bukti-bukti sampai ratusan itu. Lah kan bodoh ya, bodoh. Makanya seharusnya itu dibiarkan dulu. Roy Suryo itu harusnya Jokowi jangan dulu melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, sabar sedikit, tunggu nanti dari masyarakat yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli dan lewat pengadilan. Nah, kalau sudah demikian adanya, mudah nanti permasalahan Roy Suryo, Dr. Tifa misalkan dalam hal ini. Nah, cuman si Jokowi itu terlalu bernafsu, dikiranya dia masih menjabat, dikiranya masih punya power, udah nggak ada. Kepada sekalian, menurut rekan Gafur ya, yang jauh lebih berpengalaman dari saya dalam soal-soal kasus pidana, karena saya sendiri sebenarnya ikut dalam kasus ini for the first time for me ya. Sebelumnya lebih banyak pada kasus hukum tata negara. Dia mengatakan di kejaksaan itu ada yang namanya CMS, Case Management System. Kalau suatu perkara sudah dilimpahkan, maka jaksa peneliti harus memasukkan within 7 days. Kalau lewat dari 7 hari, maka sistem nggak akan terima. Untuk misalnya ada perbaikan dan lain sebagainya. Karena itu sesungguhnya, lagi-lagi berkas ini dianggap tidak layak atau tidak lengkap. Makanya kemudian dikembalikan lagi ke penyidik Polda Metro Jaya. Nah, sayangnya penyidik Polda tidak transparan dalam hal ini, tidak terbuka. Penyidik Polda tidak transparan, tidak terbuka untuk mengatakan bahwa berkas itu dikembalikan lagi untuk kedua kalinya. Atau bahkan mungkin untuk ketiga kalinya. Dan satu lagi tambahan, Mas Refli, bukan hanya tidak transparan, tetapi malah memberikan tekanan psikologis terhadap para tersangka.
Dan bukan hanya terhadap para tersangka, tetapi juga terhadap para pembela tersangka di media sosial atau di media lainnya. Seperti kita misalkan, itu kan diberikan tekanan psikologis ya sama para termul, karena pada akhirnya gesturnya si Behudi itu sebagai Humas Polda Metro Jaya itu kan digoreng habis-habisan oleh para termul. Ya, mengatakan, "Oh, Roy Suryo begini dan begitu." Ini pernyataan dari A1, ya, pernyataan dari nyebelin oleh Kejaksaan Tinggi. Bayangkan, padahal perkara ini perkara mudah, perkara sederhana. ya. Bayangkan, kalau misalnya tidak neko-neko menggunakan pasal-pasal yang memang sengaja menjerat tersangka dengan pasal-pasal yang tidak masuk akal, maka sesungguhnya ini kan hanya kasus pencemaran nama baik saja. Betul. Atau kasus fitnah saja yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Bahkan pencemaran nama baik cuma 9 bulan misalnya. Ya katakanlah 9 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Tetapi intinya adalah bukan perkara berat yang kemudian punya ancaman untuk menahan tersangka. Sampai 12 Tapi tahun karena menggunakan itu. pasal Undang-Undang ITE, terutama pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun, which is itu ngawur ya. Betul. Maka sesungguhnya mungkin jaksa bingung, ini kok ada penersangkaan dengan pasal tertentu tapi tidak ada fakta atau peristiwanya. Unsurnya tidak Mana ada. yang dilakukan oleh Dr. Tifa, mana yang dilakukan oleh Mas Roy untuk mengatakan mereka kemudian dianggap melakukan editing terhadap akta yang tidak otentik dan seolah-olah menjadi otentik. Tidak pernah, justru sebaliknya mereka tetap mengatakan akta itu tidak otentik misalnya. Ya baik, ini kalau di dalam kunci itu kan nggak cop ya, ukurannya 16 misalkan yang dipakai ukuran 18, akan longgar tuh akhirnya nggak kena. Unsur-unsur yang disangkakan di dalam undang-undang itu tidak ada di dalam kenyataannya pada diri Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, itu masakan itu kan untuk fraud online, itu kan untuk penipuan online. Misalkan nih membuat membuat akte baru atau membuat rekening koran palsu begitu ya. Rekening koran bank maksudnya tuh. Saya pikir tadinya rekening koran itu tagihan koran. Ternyata urusannya sama bank itu. Misalkan bikin rekening koran ya, tabungan atau misalkan cicilan yang ternyata bagus secara rekor, kemudian dia itu dibuat seolah-olah asli untuk suatu persyaratan tertentu, misalkan untuk turunnya piutang dan lain sebagainya. Nah, itu baru kan jelas itu mah katakanlah tadi ya, undang-undang ITE itu masuk di situ, masuk fraud, masuk penipuan, menjadikan dokumen yang palsu seolah-olah asli. Nah, nanti pemakaiannya di dalam perbankan dan lain sebagainya itu juga pidana yang lain lagi. Penipuan misalkan nanti masuknya. Jadi ada penipuan, ada undang-undang ITE itu bisa disertakan tuh unsurnya ada. Lah kepada Mas Roy Suryo apa ini? Unsurnya kagak ada. Ini Dian Sandi ngupload foto, kemudian dilihat foto itu, kemudian diteliti foto itu, keluar kesimpulan ijazah Jokowi 99,9% palsu. Ya, rusak sudahlah Jokowinya. Baper. Kejaksaan. Penyidiknya centil lagi. Yang pusing siapa akhirnya? Kejaksaan. Yang pusing nih. Termasuk juga yang saya duga adalah soal apakah ijazahnya itu memang betul-betul proven bahwa itu adalah ijazah asli. Tidak main gelap-gelapan. Kalau kata Pak Wonatua tidak itu main klaim-klaiman. Nah, Kejaksaan Agung dalam hal ini harus profesional. Ya. Tidak boleh tunduk pada kemauan pihak Solo misalnya. Betul. Misalnya dalam menilai barang bukti yang disita yaitu ijazahnya, hati-hati. Mereka barangkali more or less lebih independen dibanding kepolisian. Saya bicara tentang perspektif politik. Siapa yang ada di kejaksaan, siapa yang ada di kepolisian. Lebih pro kemana kejaksaan, lebih pro mana kepolisian. Kalau kita lihat dalam spektrum politiknya. Tapi kalau dalam spektrum penegakan hukum, yang jelas kalau barang bukti utamanya juga nggak jelas. Saya tidak tahu apakah turut dilampirkan atau tidak, atau masih di dalam penyitaan Polda Metro Jaya,
Maka bagaimana mungkin kejaksaan mau meneruskan kasus ini kecuali ya apa yang terjadi dengan Bambang Tri dan Gus Nur ketika konstelasi politik masih monolitik pada waktu itu. Masih di Ini Jokowi. frankly speaking, di mana kejaksaan masih tunduk pada Jokowi, kepolisian tunduk pada Jokowi. Ya. Kalau sekarang frankly speaking, mungkin kepolisian sebagian masih berkiblat ke Solo, masih dikuasai oleh geng Solo, tapi kejaksaan no way harusnya. Itu. Karena Itu kejaksaan justru lebih dekat dengan PDIP. Prabowo. Jaksa PDIP Agung ya? sekarang itu adik dari politisi senior PDIP TB Hasanuddin. Oh iya, baik ya. Nah itu menarik. Itu cerdas ya. Memang kalau apa ini kan bukan permasalahan yang bisa dilihat yang tersembunyi begitu ya. Kita harus kuliah politik sekian semester misalkan untuk memahami fenomena ini. Enggak lah, ini fenomenanya jelas sekali begitu. Terlihat kalau dulu ini mudah si Jokowi itu. Cuman dia itu bodoh mungkin ya. Dipikirnya waktu Bambang Tri sama Gus Nur dipenjarakan, dipikirnya itu adalah keadilan hukum. Padahal itu ya memang penjilat saja polisinya saat itu, yang nggak beda jauh sama polisi yang ada sekarang begitu ya. Dan kejaksaan saat itu kan cuma menjilat Jokowi saja. Padahal secara undang-undang yang melaporkannya pun bukan pihak Joko Widodo, seharusnya itu sudah ditolak dari pelaporannya sedari awal. Cuman mungkin si Jokowi itu pikirannya ya, oh ini hukum berdiri tegak nih. Ya sudah sekarang saya laporkan lagi. Malah acak-acakan. Malah kan katanya yang bersangkutan ini Joko. Udah bosan saya ngomong Jokowi, udah Jokodok saja lah ya. Ini Jokodok ini katanya dia sudah mau safari itu bulan Juni. Mau safari kemana saya nggak tahu. Apa mau melayat teman-temannya begitu di taman safari apa bagaimana saya nggak paham juga. Cuman itu sepertinya juga cuman akan menjadi hoax saja. Nanti akan kita bahas itu tersendiri ya. Kita teruskan dulu sebentar lagi. Nah ini memungkinkan dia bertindak jauh lebih independen. Jadi bagi kita ya, bagi kami yang membela kasus ini, nggak usah berpihak Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI. Be independen saja. Betul. Bekerja selurus-lurus saja. Tidak usah berpihak. Lurus, independen. Maka akan ketahuan bahwa memang Jokowi tidak memiliki bukti sebagai orang yang memiliki ijazah asli UGM S1 Insinyur Kehutanan. Ya, dan bukan hanya tidak punya bukti, kalau sekarang juga tidak memiliki kuasa. Ya, kalau dulu nggak punya bukti, punya kuasa. Sekarang bukti nggak punya, kuasa habis. Ya. Itu soalnya. Karena bangunan argumentasi itu akan batal semua, manakala Jokowi tidak bisa secara firm membuktikan bahwa dia adalah penyandang gelar S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Batal semua. Kalaupun mau dipaksakan, pemaksaan yang akan dicemooh orang, akan dihardik orang, dan orang kemudian akan tahu bahwa Jokowi bukan lagi presiden, bukan lagi pengendali atas dua institusi hukum di bawahnya ini. Iya. Hati-hati ya. Ya. Jangan bermain politik baik pada kejaksaan maupun kepolisian. Kita pengen lurus saja, be independent. Lurus saja, be independent. Baik, nah ini saya cukupkan sekian ya. Apa yang dikatakan oleh Mas Refli Harun di sini memang sangat mewakili ya bagi kita. Oke lah, mereka pihaknya Jokowi mau mengatakan ini ada politik, dan mungkin saja memang permasalahan ini ditunggangi oleh politik. Kalau ditunggangi berarti asalnya bukan politik begitu ya. Bisa saja itu terjadi. Kita tidak menutup kemungkinan itu. Cuman sebagai masyarakat yang rindu akan penegakan hukum yang lurus tegak, di mana banyak sekali penegakan hukum yang awut-awutan di negara ini, kita ingin dalam permasalahan yang besar ini setidaknya kejaksaan dulu menunjukkan independensinya. Dalam hal ini saja minimalnya dulu begitu. Dalam hal lain mudah-mudahan mengikuti, dan mudah-mudahan nanti ikut sampai polisinya, sampai hansipnya, sampai premannya sekalian, preman yang adil dan beradab ya. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan termul hancur kecuali apabila mereka taubat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.